Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Angel, Anggri, Cahya, Cantoko, dan saya sendiri, Rinda Alaska, ingin mempresentasikan mengenai penegakan hukum atas perkara kartel di ruang persekongkolan tender di Indonesia. Pertama-tama, perlu kita ketahui bahwa dalam dunia usaha, persaingan menjadi penting karena ia dapat menjadi penggerak dunia usaha dan perekonomian. Persaingan akan membuat harga ditentukan melalui mekanisme pasar, sehingga pelaku usaha terpacu untuk melakukan inovasi pada produknya. Persaingan akan menghasilkan produk yang bervariatif dengan harga yang bersaing, dan pada akhirnya akan menguntungkan produsen maupun konsumen. Karena pentingnya persaingan, maka terdapat undang-undang khusus yang mengatur persaingan usaha, seperti Amerika Serikat dengan Antitrust Law. Sedangkan Indonesia memiliki undang-undang persaingan usaha, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kartel dikategorikan sebagai pelanggaran berat dalam hukum persaingan usaha karena dampaknya terhadap penurunan sosial welfare dianggap nyata. Hampir 2 dekade penegakan kartel, khususnya kartel di luar persekongkolan tender, belum berjalan maksimal. Terdapat beberapa hambatan dalam penegakannya, antara lain, Undang-Undang Persaingan Usaha tidak mengenal keberadaan indirect evidence, sehingga praktik peradilan pun memiliki perbedaan pandangan terkait kedudukannya dalam sistem hukum acara. Undang-Undang Persaingan Usaha tidak memberikan kewenangan penggeledahan dan penyitaan bagi KPPU untuk memperoleh dokumen-dokumen sebagai bagian dari proses pembuktian. Pemaknaan kartel sebagai perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHA Perdata mengakibatkan terjadi penyempitan makna kartel yang hanya terbatas pada perbuatan dalam artian perjanjian saja. Baik, saya Cahya Isna ini, saya akan menyampaikan tentang pembahasan dari jurnal acuan kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum. Nah, untuk penegakan hukum ini, definisinya ada dari 2 pendapat. Yang pertama dari Zindli, di mana menurutnya penegakan usaha ini merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian luas maupun sempit, sebagai perilaku dalam setiap perbuatan hukum. Nah, yang kedua, pendapat dari Sacipto Raharjo, di mana penegakan hukum ini merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan menjadi kenyataan. Dan pendapat yang ketiga ini sebenarnya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dari penegakan hukum ini sendiri. Yang pertama ada faktor hukum, kedua ada faktor penegak hukum, yang ketiga faktor sarana dan fasilitas, dan yang terakhir ada faktor budaya masyarakat. Nah, untuk faktor hukum ini sendiri yang berkaitan dengan materi hukum terkait dengan perundang-undangan. Faktor hukum ini bisa saja nantinya di kemudian hari akan menimbulkan kendala ataupun permasalahan jika ataupun apabila nantinya asas-asas ini ada yang tidak berlaku gitu, ada yang tidak diberlakukan dalam undang-undang ini ataupun ya seperti melanggar. Kemudian terkait dengan adanya multitafsir dari perundang-undangan ini. Nah, ini bisa saja nantinya kan menimbulkan permasalahan di kemudian hari begitu. Untuk yang kedua, pembahasannya adalah kartel dan karakteristik kartel. Untuk kartel sendiri ini dari bahasa Latin yaitu cartelus, di mana definisi dari kartel dalam Black's Law Dictionary kartel ini merupakan suatu kombinasi antara produsen dan penjual yang bergabung bersama-sama untuk mengontrol produksi ataupun harga produk. Nah, untuk asosiasi perusahaan ini juga dengan kepentingannya bersama, kemudian berusaha untuk mencegah persaingan yang ekstrim, tidak sehat, untuk mengalokasikan pasar ataupun melakukan berbagai pengetahuan lainnya.
Untuk karakteristik dari kartel sendiri ini ada 3 nih yang menjadi fokus utamanya. Yang pertama, bahwa kartel ini merupakan perjanjian termasuk yang dilakukan ataupun tindakan bersama, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis, dan sifatnya ini sukarela. Kemudian karakteristik yang kedua, kartel dilakukan oleh pelaku usaha yang bersifat persaingan maupun pelaku lain yang bersifat independen. Nah, yang ketiga, kartel ini bertujuan untuk mencegah, membatasi, ataupun mendistorsi persaingan. Sekian penjelasan dari saya. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Angelina akan menjelaskan tentang Komisi Persaingan Usaha atau yang biasa disebut dengan KPPU. KPPU adalah suatu lembaga yang independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. KPPU memiliki tugas untuk menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, berdasarkan Pasal 36 UU Nomor 5 Tahun 1999, KPPU diberikan kewenangan untuk yang pertama, menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga, melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil penelitiannya. Yang keempat, menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidaknya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang kelima, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini. Yang keenam, memanggil dan menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini. Yang ketujuh, meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud dalam huruf E dan F yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi. Yang kedelapan, meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Yang kesembilan, mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan. Yang kesepuluh, memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat. Yang ke-11, memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang ke-12, menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Lalu selanjutnya adalah hambatan dan solusi dalam penegakan hukum atas kartel. Hambatan dan solusi penegakan hukum atas kartel, sebagaimana telah disampaikan oleh Suryono Sukanto, bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukum, yaitu substansi hukum berupa peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang. Beranjak dari hal tersebut, substansi hukum yang dimaksud di sini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Berdasarkan undang-undang tersebut, dapat diambil dua pembahasan pada materi kali ini. Yang pertama adalah kelemahan hukum acara terkait kartel. Dalam konteks penegakan hukum, pembuktian merupakan bagian yang sangat penting, dan itu tidak terkecuali dalam kartel. Van Bommelen dan Mulyana menjelaskan bahwa pembuktian atau membuktikan adalah memberikan kepastian yang layak. Ketentuan pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa alat bukti pemeriksaan KPPU terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat atau dokumen. Namun dalam konteks di Indonesia, penggunaan indikasi-indikasi ekonomi maupun komunikasi tersebut sebagai alat bukti terjadinya pelanggaran kartel
tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maupun sistem hukum acara Indonesia secara umum, baik hukum acara perdata maupun hukum acara pidana. Akibatnya, dalam praktik pengadilan terjadi perbedaan penyikapan terkait kedudukan indirect evidence ini. Pengadilan negeri dalam banyak putusannya menolak keberadaan alat bukti indirect evidence. Sementara Mahkamah Agung bersikap ada yang menolak, namun ada juga yang menerima. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya nomor 221/PDT-KPPU/2016 berpendapat bahwa dalam praktik dunia bisnis, kesepakatan mengenai harga, produksi, wilayah atau kartel, maupun kesepakatan anti persaingan bukti-bukti yang bersifat tidak langsung diterima sebagai bukti sah sepanjang bukti tersebut adalah bukti yang cukup dan logis, serta tidak ada bukti lain yang lebih kuat yang dapat melemahkan bukti-bukti yang bersifat langsung tersebut. Demikian, jika merujuk data empiris tersebut, penegakan hukum atas pelanggaran kartel di luar persekongkolan tender belum maksimal. Tidak maksimalnya upaya penegakan hukum kartel dikarenakan adanya kesulitan dalam proses pembuktian. Ketika dihadapkan pada fakta bahwa kondisi pasar Indonesia yang terkonsentrasi, bahkan disinyalir dikendalikan oleh para kartel adalah sesuatu yang mengkhawatirkan. Dalam struktur pasar Indonesia yang saat ini masih bersifat oligopoli, industri manufaktur misalnya, yang dianggap sebagai jantung perekonomian Indonesia, permasalahan mendasar selama 1 dekade terakhir adalah terletak pada struktur pasar yang bersifat sangat oligopolistik. Berbeda dengan Brazil, Malaysia, dan Republik Ceko. Dalam kasus ini, mereka menggunakan indirect evidence sebagai satu-satunya bukti. Sementara itu, Amerika Serikat dalam kasus high fructose corn syrup membuktikan persekongkolan hanya dengan menggunakan bukti tidak langsung. Sedangkan dalam kasus baby food, Blomqvist fertilizer, dan Williamson oil, adanya bukti langsung dianggap belum cukup membuktikan adanya persekongkolan. Meskipun terdapat perbedaan pandangan di berbagai negara, namun secara umum di banyak negara, indirect evidence harus didukung oleh alat-alat bukti yang lain, misalnya alat bukti langsung. Hal tersebut menjadi penting, khususnya untuk indirect evidence berupa economic evidence, mengingat pendekatan ekonomi merupakan kebalikan dari teori hukum. Pendekatan ekonomi bergantung pada model dan asumsi, bahkan dapat membuat hasil yang berbeda. Sementara itu, material, asumsi ataupun model tidak diperbolehkan, karena yang dicari adalah kebenaran yang bersifat material. Kendala lain dalam upaya penegakan hukum kartel adalah keterbatasan kewenangan KPPU, khususnya terkait penggeledahan dan penyitaan. Mencermati kewenangan KPPU sebagaimana dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak memberikan kewenangan tersebut, yaitu kewenangan penggeledahan dan penyitaan. Berdasarkan pasal tersebut, wewenang KPPU adalah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan, meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Artinya, undang-undang tersebut tidak memberikan wewenang untuk menggeledah dan menyita sebagai bagian penting dari proses pemeriksaan perkara. Tidak adanya kewenangan terkait dengan penggeledahan dan penyitaan ini membuat KPPU dalam melaksanakan tugasnya belum dapat berjalan maksimal. Apalagi, KPPU juga seringkali terkendala dengan sifat kerahasiaan perusahaan dalam mendapatkan data perusahaan yang diindikasikan melakukan perdagangan kartel. Data perusahaan yang termasuk alat bukti dan atau dokumen sangat diperlukan KPPU dalam melakukan penyelidikan atau pemeriksaan. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 menyatakan bahwa pelaku usaha atau pihak lain yang diperiksa KPPU terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan. Namun demikian, tidak adanya ancaman bagi pelaku usaha atau pihak lain yang tidak menyerahkan dokumen atau alat bukti lain membuat KPPU kesulitan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Selanjutnya, saya Anggriana Adinda akan membahas tentang penyempitan mata kartel dalam hukum positif Indonesia. Ketentuan terkait kartel diatur dalam pasal 5, 7, 9, 10, dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
yang menyatakan bahwa kartel adalah perjanjian. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang UU hampir sama ketentuannya dengan pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Namun, pengertian perjanjian menurut KUH Perdata memiliki kelemahan, karena kata mengikatkan merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak. Sementara itu, maksud dalam perjanjian itu sendiri adalah para pihak saling mengikatkan diri. Oleh karenanya, pengertian perjanjian tersebut harus dimaknai adanya kehendak untuk saling mengikat diri secara timbal balik. Lahirnya kata kesepakatan merupakan hal yang penting dalam sebuah kontrak. Namun demikian, KUH Perdata sendiri ternyata tidak memberikan penjelasan tentang arti kata sepakat. Kesepakatan dalam kontrak menurut C.H. Nieuwenhuis dibentuk oleh dua unsur, yaitu penawaran dan penerimaan. Herlin Budiono menjelaskan bahwa dalam kontrak penawaran penerimaan diisyaratkan adanya suatu kehendak yang nyata yang tertuju pada orang tertentu, yang disampaikan oleh kedua belah pihak yang terwujud dalam rangkaian kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Dalam teori hukum perdata, hasil keputusan rapat melalui voting atau musyawarah tidak dapat disebut sebagai perjanjian, namun disebut sebagai gesamtak atau perbuatan bersama. Konsekuensinya, jika menggunakan pendekatan perjanjian dalam KUH Perdata, maka terbentuknya kartel dalam bentuk putusan sepihak, putusan asosiasi, dan tindakan bersama. Sehingga diperlukan perluasan makna perjanjian, agreement kartel, di luar makna perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam KUH Perdata. Selanjutnya, kesimpulan hambatan yang menjadi penyebab belum efektifnya penegakan kartel di Indonesia adalah: yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengenal adanya indirect evidence, sehingga praktik peradilan pun memiliki perbedaan pandangan terkait kedudukannya dalam sistem hukum acara yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, undang-undang ini tidak memberikan kewenangan penggeledahan dan penyitaan bagi KPPU untuk memperoleh dokumen-dokumen yang diperlukan, baik pelaku usaha yang diduga melanggar maupun pihak-pihak terkait lainnya. Dan yang ketiga, pemaknaan kartel sebagai perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata mengakibatkan terjadinya penyempitan makna kartel yang hanya terbatas pada perbuatan dalam arti perjanjian. Sehingga alangkah baiknya jika pemerintah mempertimbangkan perbaikan terhadap substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan menempatkan indirect evidence sebagai salah satu alat bukti dalam persaingan usaha, serta memberikan perluasan kewenangan KPPU dalam melakukan pemeriksaan. Sekian presentasi yang dapat diberikan oleh kelompok 4. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih.